Pernah nggak sih waktu Anda lihat ladang jagung yang hijau gitu terus kepikiran, kira-kira apa ya yang bisa bikin semua ini gagal? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif tanaman. Kita akan susun panduan lapangan buat mengupas tuntas penyakit-penyakit yang paling sering menyerang jagung di Indonesia. Kita mulai dari angka yang jujur aja, cukup mengerikan, 100%. Coba bayangin, semua tenaga, waktu, dan biaya yang udah kita keluarkan bisa hilang total, ludes. Ini bukan lagi soal rugi, tapi gagal panen total. Jadi, pertanyaannya, siapa sih biang keladi di balik ancaman sebesar ini? Yuk, kita mulai investigasi kita sekarang. Oke, investigasi kita nanti akan dibagi jadi 4 bagian ya. Kita mulai dari kenalan sama ancaman utamanya, terus kita bedah satu-satu penyakitnya dari daun sampai ke batang, dan yang paling penting, di akhir kita bakal susun strategi pertahanan yang paling jitu. Oke, bagian pertama, ancaman utama. Ya, sebelum melawan musuh kita harus kenal dulu kan siapa mereka. Nah, pelaku utamanya itu ada 3 geng besar, jamur, bakteri, dan juga virus. Lanjut ke bagian 2, trio penyerang daun. Nah, sekarang coba kita keluarkan kaca pembesar kita. Kita mulai dari bagian yang paling kelihatan, yaitu daunnya. Ada 3 tersangka utama nih, yang paling sering beraksi di sini. Tersangka pertama, dan ini yang paling bahaya, namanya penyakit bulai. Ciri khasnya gampang banget dikenali. Coba perhatikan daunnya. Ada garis-garis putih atau kekuningan yang memanjang kayak bekas cat gitu. Tanaman yang kena juga biasanya jadi kerdil, pertumbuhannya berhenti. Tersangka kedua, hawar daun. Nah, kalau yang ini yang perlu Anda cari adalah bercak-bercak. Bentuknya itu khas banget. Lonjong seperti perahu kecil, warnanya abu-abu kehijauan, biasanya serangannya muncul dari daun paling bawah dulu. Baru deh dia merambat ke atas. Dan yang ketiga dari trio ini adalah karat daun. Namanya aja udah jelas banget ya, Anda bakal lihat ada bintik-bintik atau benjolan kecil warna coklat kemerahan. Nah, kalau benjolan ini disentuh atau pecah, dia bakal keluarin serbuk persis bener-bener kayak karat di besi. Oke, biar gampang ingetnya, lihat tabel ini. Ini contekan praktis Anda di lapangan. Kuncinya cuma satu, perhatikan bentuk gejalanya. Kalau Anda lihat garis lurus kayak cat, itu bulai. Kalau bercaknya kayak perahu, itu hawar daun. Kalau ada benjolan yang isinya serbuk, udah, itu pasti karat daun. Gampang kan? Nah, khusus buat si bulai yang paling merusak ini kita nggak bisa main-main. Strateginya harus 3 lapis. Pertama, pencegahan paling awal, pilih benih yang memang tahan penyakit. Kedua, kasih vaksin ke benihnya pakai fungisida. Ketiga, kalaupun masih ada yang kebobolan, jangan tunggu lama. Langsung cabut dan musnahkan tanaman yang sakit, biar nggak nular ke yang lain. Kita masuk ke bagian 3, perusak batang dan tongkol. Investigasi kita makin dalam nih. Kalau tadi kita lihat bagian luarnya, sekarang kita mau bedah penyakit yang menyerang jantung dan tulang punggung tanaman jagung, yaitu batang dan tongkolnya. Yang pertama kita hadapi di sini adalah busuk batang. Anggap aja ini kayak osteoporosisnya tanaman. Dia ini penyerang senyap yang bikin batang jadi keropos dari dalam tanpa kelihatan dari luar. Tanda paling jelas dari busuk batang ini seringkali bikin kaget. Tanamannya tiba-tiba aja roboh, padahal kelihatannya sehat-sehat aja. Kalau Anda nemu yang seperti ini, coba deh lakukan autopsi kecil. Belah batangnya. Kalau bagian dalamnya udah hancur, warnanya coklat, nah itu dia pelakunya. Kadang-kadang, kalau penyebabnya bakteri, ada bonus bau busuk yang enak banget. Selanjutnya, ada penyakit yang penampilannya unik ya, kayak sesuatu dari film fiksi ilmiah. Namanya gosong bengkak. Penyakit ini benar-benar mengubah tongkol atau bagian tanaman lain jadi benjolan-benjolan aneh berwarna abu-abu keputihan, mirip tumor gitu. Nah, kunci buat ngatasin si gosong bengkak ini adalah kecepatan. Anda harus bertindak kayak tim penjinak bom. Benjolan itu harus segera diamankan sebelum meledak. Caranya, potong hati-hati, terus langsung dibakar atau dikubur dalam-dalam. Kenapa? Soalnya kalau sampai pecah, jutaan spora hitam di dalamnya bisa nyebar ke seluruh ladang. Bahaya banget. Bagian 4, pencegahan adalah kunci. Oke, sejauh ini kita udah belajar jadi dokter yang bisa mendiagnosis penyakit. Tapi, bukannya lebih baik kalau penyakitnya nggak pernah datang dari awal? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan ubah peran. Dari pemadam kebakaran, jadi arsitek pertahanan. Kita akan jadi proaktif. Untuk bisa membangun pertahanan yang menyeluruh, kita juga harus mikirin musuh yang paling kecil dan nggak kelihatan. Virus.
Virus ini licik, dia nggak bisa gerak sendiri. Dia butuh tumpangan atau ojek buat pindah dari satu tanaman ke tanaman lain. Nah, si ojek inilah yang kita sebut vektor. Slide ini ngejelasin konsepnya dengan sangat baik. Melawan virus mosaik itu ibaratnya kayak mencoba menghentikan gosip. Kita nggak bisa nangkep gosipnya kan, tapi kita bisa menghentikan orang yang menyebarkannya. Nah, dalam kasus ini, si tukang gosipnya itu adalah kutu daun. Jadi solusinya ya kendalikan kutu daunnya dan bersihkan juga tempat nongkrong mereka, yaitu gulma-gulma di sekitar tanaman. Mengendalikan vektor itu baru satu kepingan puzzle. Kalau kita mau lihat gambaran besarnya, kita butuh sebuah strategi pertahanan yang komplit, yang canggih, namanya pengendalian hama terpadu, atau yang biasa disingkat PHT. Dan inilah dia, rencana induknya. Anggap saja ini 4 pilar buat membangun bentang yang kokoh di ladang Anda. Pertama, rotasi tanaman, ini buat memutus siklus hidup si penyakit. Kedua, sanitasi, ini ibaratnya kita bersih-bersih markas musuh. Ketiga, tanam serempak, ini bikin serangan musuh jadi nggak efektif. Dan pilar keempat, pemumpukan berimbang, ini kayak kita ngasih vitamin biar tanaman kita jadi kuat dan punya imunitas alami. Kalau 4 pilar ini dijalankan, kita bukan cuma melawan penyakit, tapi kita yang mengendalikan permainan. Jadi kita sudah kenalan dengan para tersangkanya. Kita juga sudah punya strategi perangnya. Ilmunya sekarang ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk turun ke lapangan dan mempertahankan hasil panen Anda?